2102037 kelas 2J Manajemen SDM ingin menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran, pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. 1. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang kedua, model mental. Kemampuan sikap mental atau mode mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu berjajar. Yang ketiga, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang keempat, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima, membangun visi bersama. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operan conditioning atau Skinner. Kondisi ini yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya objek atau masalah. Selanjutnya ada model pembelajaran organisasi. Yang pertama, proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Yang kedua, mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang keempat, ada proses memperhatikan atau attentional process. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai pengetahuan baru. Selanjutnya, resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2. Menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Lalu, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Selanjutnya, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak.
implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model proses organisasi pembelajaran. Yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional.